Bagi kalian yang saat ini baru saja kuliah dan menjadi seorang mahasiswa baru, tentunya Anda harus beradaptasi dengan lingkungan dan cara belajar yang baru. Ya, dimana sebelumnya Anda belajar dari tingkat SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Nah, sekarang Anda sudah sampai ke tingkat universitas. Cara belajarnya pun berbeda. Nah, saya punya beberapa tips agar nanti kuliah Anda bisa lebih sukses dan bisa lulus tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Teguh Muryanto. Nah, sahabat YouTube, bagi teman-teman yang sudah kuliah saat ini, saya ucapkan selamat ya, Anda sudah menjadi seorang mahasiswa baru. Nah, bagi teman-teman yang baru berencana ingin kuliah, nah nanti Anda akan mempunyai beberapa tips yang sebentar lagi akan saya sampaikan agar nanti perkuliahan kalian bisa sukses dan bisa lulus tepat waktu. Nah, teman-teman, untuk tips yang pertama bagi kalian yang sudah menjadi mahasiswa baru ya, saat awal perkuliahan kalian sudah harus mulai mengubah mindset kalian ya. Jadi kalian bukan sebagai seorang siswa atau siswi SMP atau SMA atau SMK. Jadi kalian sudah menjadi seorang mahasiswa yang proses belajar mengajarnya pun berbeda dibanding dengan SMP atau SMA zaman dulu ya. Kalau saat SMA atau SMP kalian selalu dibimbing dan diawasi oleh guru, nah saat perkuliahan kalian tidak harus selalu dibimbing dan diawasi oleh seorang dosen. Ya, kalau di kampus seorang dosen, ya ada kalanya mungkin dosen hanya memberikan materi, kemudian kalian mempelajarinya sendiri, kemudian menganalisa sendiri. Ada waktunya seperti itu. Jadi mindsetnya sudah berbeda. Kalian bukan sebagai siswa yang harus selalu disuapi makanan ya, misalnya diibaratkan seperti itu, tapi kalian sudah harus mulai mengubah mindset kalian bahwa kalian sudah bisa membaca dan mencari sendiri materi atau literasi yang kurang mungkin dari dosen yang bersangkutan. Nah, kemudian yang kedua, kalian sudah harus bisa menemukan gaya belajar yang tepat nih buat kalian. Nah, setiap mahasiswa atau setiap siswa pasti mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda, metode yang berbeda-beda. Contoh, ada yang suka belajar sambil mendengarkan musik di headphone. Kemudian ada yang suka belajar di keheningan atau kesunyian. Ada yang suka belajarnya rame-rame, kumpul-kumpul bareng temannya. Nah, kalian harus bisa menganalisa diri kalian sendiri nih, tipe atau gaya belajar kamu sukanya yang seperti apa, yang materinya bisa masuk ke pikiran kamu, jadi bisa dipahami, bisa dihafal, dan nanti saat ujian bisa dituliskan kembali, bisa diingat ya yang sudah kamu pelajari. Jadi harus disesuaikan dengan metode atau gaya belajar yang kamu sukai. Apa mau di keheningan atau di kesunyian, atau sambil mendengarkan musik, atau sambil kumpul-kumpul bareng sama teman-teman yang lain. Nah, kemudian ada tips yang ketiga, yaitu kalian harus mulai memperluas pertemanan. Contohnya bergaul dengan para senior mahasiswa-mahasiswa atau kakak kelas yang sudah lebih dahulu kuliah dibanding kalian. Nah, tujuannya buat apa? Agar nanti saat ada pertanyaan yang kalian tidak tahu mungkin di mata kuliah yang sama, kalian bisa menanyakan kepada kakak kelas atau ke seniornya. Atau mungkin ada informasi di kampus yang kalian masih bingung cara penerapannya, kalian bisa bertanya juga kepada kakak senior. Atau mungkin kalian ingin ikut suatu organisasi ya, jadi bergaul atau perluas pertemanan dengan para senior ya. Barangkali juga dari seniornya kalian bisa dapat info lowongan pekerjaan sampingan mungkin ya, bisa jadi. Kemudian yang berikutnya yang selalu saya tekankan kepada mahasiswa adalah agar bisa mengatur waktu dengan baik. Kalian harus bisa mengatur time management dengan baik ya. Jadi saat perkuliahan kalian sudah diberikan kebebasan untuk mengatur waktu kalian, baik dari mengatur waktu kuliah, jadwal kuliahnya bisa kalian pilih sendiri. Berbeda dengan saat kalian SMP atau SMK ya, atau SMA ya. Jadi mulai sekolah jam 7 sampai pulang jam berapa. Jadi saat perkuliahan tidak harus seperti itu. Ada kalanya kalian mungkin satu hari full kuliah dari pagi sampai sore. Ada kalanya mungkin dalam satu hari kalian tidak ada kuliah sama sekali. Nah, kalian harus bisa mengatur waktu dengan baik. Saat ada
tidak ada hari untuk kuliah, tidak ada jam untuk kuliah, di hari itu kosong, kalian bisa isi waktu dengan mengerjakan tugas barangkali, bisa membaca kembali materi yang kalian masih bingung ya. Jadi manfaatkan waktu dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah kalian bisa berkenalan dengan dosen, barangkali dosen yang kalian suka, dosen yang kalian mungkin pelajarannya atau materinya masih bingung ya. Selain berkenalan dengan kakak kelas yang tadi, dengan senior, kalian juga bisa berkenalan dengan dosen. Nah, ada satu cara di mana kalian bisa dekat atau berkenalan dengan dosen, yaitu apabila kalian menjadi seorang ketua kelas ya. Misalnya dalam kelas kalian, saat pemilihan ketua kelas, kalian dipilih nih menjadi ketua kelas. Nah, ini ada waktunya nih, ada kesempatan kalian untuk dekat dengan dosen ya. Tujuannya apa atau manfaatnya apa? Kalian bisa berkenalan atau dekat dengan dosen, kalian bisa lebih banyak bertanya tanpa malu-malu mungkin kepada dosen yang bersangkutan tentang materi kuliah, atau mungkin tentang kisi-kisi soal yang nanti akan dikeluarkan saat ujian mungkin barangkali. Kalau saya selalu memberikan kisi-kisi saat sebelum ujian, jadi mahasiswa saya berikan kisi-kisi beberapa soal-soal yang akan saya keluarkan saat ujian, dan sebelumnya biasanya saya berikan latihan soal agar mahasiswa saat ujian nanti tidak terlalu banyak belajar materi yang bersangkutan, yang materi yang saya ajarkan, tetapi cukup dengan latihan-latihan soal. Nah, kemudian tips yang terakhir adalah jangan menyerah ya, seperti lagunya The Massive nih, jangan menyerah. Jadi saat perkuliahan itu biasanya saat-saat akhir, saat kalian mengerjakan skripsi, nah banyak sekali nih yang harus kalian persiapkan. Selain materi tentunya juga pikiran ya, kalian harus benar-benar fokus untuk menyelesaikan skripsi ya, yang itu tidak mudah. Tapi apabila kalian niatkan untuk menyelesaikan skripsi itu, pasti akan terasa mudah ya. Jadi jangan menyerah apabila mungkin terasa banyak tugas saat perkuliahan, atau mungkin teman-temannya kurang asik ya. Jadi kalian harus ingat tujuan awal kalian adalah kuliah ya. Selesaikan kuliah dengan baik, jangan sampai menjadi beban orang tua kalian yang sudah membiayai kalian, sudah berkorban agar anaknya bisa kuliah lagi. Selain beberapa tips yang tadi sudah saya sampaikan, tentunya kalian juga harus mempunyai motivasi yang kuat agar kuliah kalian bisa sukses dan bisa lulus tepat waktu. Hindari kegiatan-kegiatan yang tidak perlu yang dapat mengganggu perkuliahan Anda nanti ke depannya. Oke, semoga bermanfaat dan semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.